Qala al-mu'allif Syekh Abdul Fadl Syekh Abdul Qasim Al-Rusulusi radhiyallahu anhu fi ahkami salabi wal qasamil ghanimati wa man qatala qatilan aw tiasalabahu min bi fatil lam bi syart kaunil qatil musliman dzakaran kana aw unthan hurran aw abadan syaratahu al-imam lahu aw amla wa salab siyabul qatil allati alaihi wal khafu warranu wa huwal khafu bila qadamin yalbasu lisaqi faqat wal alatul harbi wal markubu alladhi qatala alaihi aw amsakahu bi inanihi wasarju wal lijamu wa makudu dabati wasiwaru waturu wal kinto wa min taqatu wa hiya allati yashuddu bihal rukubi hadil gharar syarra dzalikal kafir wal falau qatalahu wa huwa asirun aw naimun aw qatalahu ba'dan tizamil kufari wala salabalahu wal kifayatu syal kafir an yazilal alanzilan imtina'ahu ka an yanfa'a ainaihi an yaqta'a yadayhi aw rijlaihi wal ghanimatu lugatan ma'khudatun minal gunmi wa hiya ar-ribhu wa syar'an al-malu al-hasilu lil muslimin min kafirin min al-kuffar ahli al-harbi bi qitali wal ijafi khailil wal ibili wa ukhraja bi ahli al-harbi al-malu al-hasilu min al-murtadi fa innahu fai'un wa la ghanimatun yuksamul ghanimah ba'da dhalika ay ba'da al-ikhraj salabi minha ala khamsati ahmas fayu'ta arba'atal ahmasiha min ikarin wa mangkulin liman syahida aw ay hadara al-waqi'ah minal ghanimina biniyatil qitali wa in lam yuqatil ma'al jaysh wa qada man hadara la biniyatil qitali wal qatil wa qatil fi adhar wa la syai'a liman hadara badan fida'i min badan fida'il qital wa yu'tal lil faris al-hadiri al-waqi'ah wa huwa min ahli qitali bi farasin muhayyain lil qitali alaihi sawa'un qatala amla salasata ashum sahmaini li farasihi wa sahman lahu wa la yu'ta illa li farasin wahidin walau kana ma'ahu afrasun katsiratun wal rijali ay al muqatili al rijlain sahmun wahidun wa la yusamu illa liman ay shakhs ikhtamalat bihi khamsu syara'id al-islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wa dhukuriyah wa in ikhtalla syartun min dhalika rudhiya lahu wa lam yusham lahu ay liman ikhtalla fihi syurutul imma likaunihi sagiran aw majnunan aw raqiqan aw unthan aw dimmiyan wal rakhdu lugatan al-ata'u al-qalilu wa syar'an syai'un duna sahmi yu'talir lirrajil wa yajtahidul imam fi qadri raqdi li hasabi ra'yihi wa yazidul muqatila ala ghairihi wal aktharu qitalu ala aqallir qital wa mahallu raqdi akhmasu arba'atu fil adhar wa thani wa mahalluhu aslul ghanimah wa yuqsamu khumus Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi amin. As-salab wa taqsimil ghanimah. Faslun fi bayani ahkami salab wa qasmil ghanimah. Wa man qatala qatilan, orang yang membunuh
qatil, orang yang terbunuh, daripada orang kafir. U'tiya salabahu. U'tiya diberi, siapa yang diberi? Man tadi itu. Diberi apa? Salabahu. Salabnya. Apa salab itu? Salab bi fathil lam, dengan fathahnya lam, salab. Bi syarti kaunil qatil, dengan syarat adanya itu qatil, orang yang membunuh, musliman, orang yang muslim, zakaran, laki-laki, kana unsa, adanya itu muslim laki-laki atau perempuan sama saja, hurran au abdan, merdeka atau hamba, syaratahul imamu lahu aula, imam mensyaratkan untuknya atau tidak, sama saja. Pokoknya harus dia adalah orang Islam. Jadi syaratnya itu sebenarnya begini. Pertama memang harus muslim, jelas ya. Kemudian berikutnya dia harus yang melumpuhkan itu qatil walaupun tidak membunuhnya, dan dia harus maju sendiri untuk menerjang itu qatil. Artinya dia membahayakan dirinya di dalam melumpuhkan itu qatil. Jelas ya? Oleh karena itu dalam kasus Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal dibunuh oleh siapa? Disembelih oleh siapa Abu Jahal? Siapa yang menyembelih Abu Jahal? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tapi meskipun demikian, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak berhak untuk mendapatkan salabnya Abu Jahal. Dalam perang Badar yang membunuh Abu Jahal adalah siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disembelih sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Disembelih kepalanya. Kemudian mau diangkat nggak kuat, ya, mau diangkat nggak kuat. Hatta nyembelih pun, waktu mau menyembelih nggak bisa. Ketika pakai pedangnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nggak bisa, kurang tajam, ya, terlalu kecil pedangnya. Kata Abu Jahal, jangan pakai pedangnya ente, pakai pedangnya anak aja. Saking sombongnya Abu Jahal, dicabut pedangnya Abu Jahal dibuat nyembelih, baru terpenggal kepalanya. Jadi sombongnya luar biasa. Malah kirim salam sama Rasulullah, bilang bahwa aku adalah musuhnya di dunia dan musuhnya di akhirat, wala'iyadzu billah. Jelas ya? Jadi betul-betul bencinya sama Rasulullah itu mendarah daging. Akhirnya mau dibawa kepalanya tidak kuat. Sayyidina Abdul Mas'ud itu kecil orangnya, ya, kecil. Nemu tali, dilubangi telinganya, digeret sama tali, digeret, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Makanya ketika dulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, mengatakan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di depan Ka'bah, ditempeleng sama Abu Jahal sampai telinganya apa? Sobek. Itu nempeleng model apa itu sampai telinganya sobek? Nangis Abdullah bin Mas'ud, datang kepada Rasulullah.
Rasulullah merasa kasihan, ya berdarah-darah telinganya. Malaikat Jibril tertawa, ngakak malaikat Jibril. Kata Rasulullah, ada apa yang tertawa malaikat Jibril? Ente tidak tahu apa yang terjadi. Ya, mafhum? Kayaknya malaikat Jibril sudah tahu apa yang terjadi di perang Badar, bahwa nanti apa? Abu Jahal akan dilubangi telinganya sama Abdullah bin Mas'ud. Paham? Telinga dibalas telinga. Jadi malaikat Jibril tertawa karena sudah melihat balasannya di perang Badar. Nah, salapnya bukan milik Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada Abu Jahal sudah terkapar, sudah kalah. Abu Jahal sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, malah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu duduk di dadanya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, laqad irtaqaita murqan sa'ban ya ruwai'al ghanam. Kata dia, kamu ini telah menaiki tempat yang sangat susah. Artinya bisa duduk di dada saya ini, kamu ini betul-betul menaiki tempat yang sangat susah. Wahai pengembala kecil, ya. Betul-betul sombong Abu Jahal. Jadi yang dikatakan salap itu adalah milik orang yang melumpuhkan ketika orang itu masih kuat. Jadi orang kafirnya kuat dilumpuhkan oleh orang Islam, maka dia yang berhak untuk mendapatkan salapnya. Sedangkan Sayyidina Abdul Mas'ud datang ke situ, Abu Jahal sudah terkapar. Faham ya? Kemudian pokoknya syaratnya muslim, laki perempuan sama saja, merdeka budak sama saja. Ya, disyarati oleh imam atau tidak. Ngerti disyarati? Misalnya imam mengatakan siapa yang bisa membunuh maka dia mendapat salapnya. Atau imamnya tidak mensyarati, sama saja. Tetap dapat salapnya. Apa itu salap? Wasalabu thiyabul qatil, bajunya si qatil. Simpelnya begini, salap itu mahtawat alaihi al-kafir min ta'amin au kiswatin au markub. Jelas ya? Mahtawat alaihi yadul kafir, yang dikuasai oleh tangannya si kafir. Mahtawat alaihi yadul kafir. Jelas? Yang dikuasai oleh tangannya si kafir. Berupa apa? Ta'am, makanan, dia bawa makanan. Kiswah, pakaian. Markub, apa? Tunggangan, kudanya. Kemudian kadang-kadang di kudanya ada makanannya. Paham? Dan baju-bajunya semuanya sudah. Pokoknya yang ada di tangannya si kafir. Apapun yang ada di tangannya si kafir itu disebut salap. Thiyabul qatil, baju-bajunya si qatil, allati alaihi, yang ada di atasnya. Wal khuf, apa khuf? Sepatu, ya. Warron, apa ron itu? Wa huwa khufun bila qadam. Sepatu enggak pakai telapak, artinya hanya mengikat apa? Hanya mengikat betis, ya. Jadi di sini ada kulit diikat pakai tali gitu ya. Tapi tidak ada apa namanya? Tidak ada sepatunya. Atau mungkin ini sepatu ditambahi ron, kan begitu ya. Mafhum? Dia pakai sepatu masih pakai ron tambahan. Jelas? Warran.
Yalbasu lisaki faqat, yang dipakai hanya untuk betis saja. Hanya untuk menutupi betis. Paham ya? Karena orang itu kalau olahraga betisnya dikasih sesuatu yang membuat dia seperti dipegang erat itu lebih enak kan begitu ya. Bisa antum olahraga ada kayak kaos itu untuk betis saja, kadang untuk apa, lutut saja, itu lebih apa, lebih enak. Begitu pula dalam peperangan. Wa alatul harb, semua alat-alat perangnya dia, pedangnya, apa namanya, tamengnya, wal markub alati qatala alaih, kendaraan yang dia berperang di atasnya, au amsakahu bi'inanihi, atau dia pegang dengan talinya. Jelas ya? Jadi kendaraannya juga baik kendaraan yang dinaiki atau yang dipegang, yang dibawa. Wasaraj, saraj ini apa? Alas untuk kursinya apa? Kursinya kuda, ya. Bukan pelananya, tapi apa? Di bawahnya pelana itu biasanya dikasih apa? Alas, ya. Pelana juga bisa, ya. Syarat disebut pelana. Syarat pelana. Wal lijam, lijam itu tali yang mengekang apa? Mulutnya kuda, faham? Tali yang mengikat mulutnya kuda disebut lijam. Jelas ya? Wa miqwadud dabbah, talinya kendaraan.
mirip dengan anan tadi ya. Tali. Ada zimam, ada anan, ada migwat. Itu semuanya talinya kendaraan. Wasiwar, apa siwar? Gelang. Ya. Watauk, kalung. Orang kafir kan bisa pakai kalung, pakai gelang. Wal mintokoh, mintokoh itu apa? Sabuk. Biasanya sabuknya emas kalau orang kafir. Wahya lati yashuddu bihal wasat atau yushaddu bihal wasat, yaitu yang dipakai untuk mengikat pinggang. Ya, wasat pinggang maksudnya tengah. Wal khatam, cincin. Wan nafaqah lati ma'ah, nafkah yang dia bawa, makanan yang dia bawa apa saja sudah. Wal janibah allati tuqadu ma'ahu, apa janibah itu? Barang-barang yang dibawa oleh kudanya bawa apa saja, janibah. Faham ya? Masya Allah, kalau misalnya antum bunuh orang yang perlengkapannya lengkap, banyak apa? Banyak pendapatannya antum. Paham? Banyak pendapatannya. Oh, afwan, janibah artinya apa? Kuda cadangan. Janibah ini kuda cadangan. Ini soge berarti ya. Dalam perang itu yang melarat jalan kaki, yang kaya naik kuda, yang sangat kaya naik kuda double mana. Mafhum? Kalau ini capek pakai yang ini capek pakai yang ini. Jelas ya? Ini alat itu qadu ma'ahu ya, yang dibawa bersamanya. Wa inna ma yastahiqul qatil, dan hanya saja mendapatkan itu qatil orang yang membunuh, salabal kafir, salabnya orang kafir, idza gharra bi nafsihi hal harb. Jika gharra, apa gharra itu? Ayyartakibul gharar, menerjang bahaya. Gharra artinya apa? Menerjang bahaya. Binafsi, dengan sendirinya, halal harbi, ketika perang. Jadi bukan dia memanfaatkan orang lain, bukan. Jelas? Seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kan istilahnya memanfaatkan orang lain. Setelah dikalahkan oleh orang lain baru dia datang, kan begitu ya? Paham? Tapi ini enggak, memang dia sendiri. Fi qatli, di dalam membunuhnya. Bihaitsu yakfi biruku bihadzal gharar, sekiranya cukup dengan menunggangi bahaya tersebut. Syarra dzalikal kafir, yakfi itu bukan cukup, yakfi itu artinya yamna, bisa mencegah, melumpuhkan. Bihaitsu yakfi, sekiranya dia bisa melumpuhkan biruku bihadzal gharar, dengan dia menerjang bahaya tadi itu. Syarra dzalikal kafir, kejahatan orang kafir tadi, bisa melumpuhkan kejahatan atau kekuatan orang kafir tadi itu. Seperti Abu Jahal ya, yang dilumpuhkan oleh dua orang pemuda Ansor, kakak beradik. Jadi ketika perang Badar ada dua kakak beradik yang sudah gregetan sama Abu Jahal. Mafhum? Dari awal berangkat itu sudah yang dicari Abu Jahal tok wis.
Ya, perang Badar ini kan tidak sengaja. Perang Badar ini tidak sengaja, tujuannya bukan perang, tujuannya hanya ingin malak istilahnya ya. Siapa? Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan menghindar, malah yang datang Abu Jahal. Ketika sudah memang ditakdirkan dengan Abu Jahal, akhirnya orang-orang semuanya semangat perang sudah. Nah di situ ada dua orang pemuda kakak beradik yang mencari siapa Abu Jahal ini. Penasaran sama Abu Jahal ini. Sehebat apa Abu Jahal ya? Mafhum? Akhirnya bertanya kepada seorang muhajirin, ya am, arina Abu Jahal, Aba Jahal. Paman, tunjukkan kepada kami Abu Jahal. Tunjukkan itu Abu Jahal. Begitu pasukan menyerbu, langsung fokus kepada Abu Jahal. Faham? Langsung diterjang dua orang pemuda, entah dipukul atau diapakan, wallahu a'lam. Sekali terjangan langsung Abu Jahal apa? Terkapar, gak balik mana ya wis. Paham ya? Terkapar enggak kembali lagi sudah. Lumpuh sudah. Ya, entah diapakno itu Abu Jahal tuh. Kari mangap-mangap tak bisa. Paham ya? Sampai selesai perang didatangi sama siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika orang-orang lari kan, lari akhirnya. Orang-orang kafir lari, Abu Jahal tinggal wis. Di situ Sayyidina Abdul Mas'ud nyari kata Abu Jahal. Oh, no, Abu Jahal deh gini ya. Langsung didatangi. Wadah. Falau qatalahu wa huwa asir, seandainya dia membunuhnya ketika dia masih dalam sudah menjadi tawanan, au naim ya. Atau tidur, orang kafir tidur dibunuh. Berarti sniper ini tidak dapat salap ya. Karena tidak gharrara binafsihi, kan begitu ya? Tidak yartakibul gharar, kan dia dari jauh. Membunuh wa huwa ghafil, orangnya ghafil, enggak tahu. Au qatalahu ba'da inhizamil kuffar, atau membunuhnya setelah inhizamil kuffar, setelah orang kafir kalah, seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang membunuh siapa? Abu Jahal. Fala salabalahu, enggak dapat salap. Enggak dapat salap. Apa yang dimaksud kifayat syarril kafir? Itu kan tadi kan ada kata-kata bihaitsu yakfi syarra dzalikal kafir, kan begitu ya? Apa maksudnya yakfi syarrul kafir itu maksudnya apa? Wa kifayatu syarril kafir, yang dikatakan melumpuhkan kekuatan orang kafir itu adalah an yuzila imtina'ahu, menghilangkan imtina'ahu, kemampuan perlawanan dari orang kafir. Rizki itu dulu dah. Tedung rizki. Ya. Ayuzila, menghilangkan imtina'ahu, kemampuan perlawanan orang kafir. Jadi sekiranya orang kafir tadi itu tidak bisa apa? Tidak bisa melawan. Mafhum? Seperti Abu Jahal tadi itu, sampai dinaiki dadanya sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abu Jahal nggak bisa apa-apa. Wala melawan, wala mukul, wala apa wis, meneng ta wis. Cuma mulutnya aja yang bisa bicara pedes. Ya, mulutnya masih pedes. Ya, masih menghina. Jelas ya? Masih sombong. Makanya kata Rasulullah SAW, Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Fir'aunku lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Fir'aunnya Sayyidina Musa ketika sudah mau mati, apa dia katakan? Apa dia katakan? Amantu bima amana bihi, amanat ya. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Itu ucapannya Fir'aunnya Sayyidina Musa ketika mau meninggal, tapi ditolak oleh Allah. Ya, al-ana waqad asaita lahu min qablu, kan begitu ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Fir'aunnya Rasulullah siapa? Abu Jahal.
Belum mati saya sempat bilang, saya musuhnya. Faham ya? Di dunia dan di akhirat. Ya apa itu? Padahal mau disembelih. Kesempatan tobat masih ada. Sama sekali. Jadi betul-betul mendarah mendaging sudah. Kebenciannya wal'iyadzu billah. Ada yang menemukan Abu Jahal itu ada. Siapa ya? Sayyidina Abdullah bin Umar apa seorang tabi'in kalau nggak salah. Tabi'in kalau nggak salah. Iya. Mau berkunjung kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas atau gimana itu. Menemukan Abu Jahal. Faham ya? Jadi dia melewati Ghalib, tahu Ghalib? Ghalib itu tempat Nabi memasukkan semua bangkainya orang kafir. Jadi setelah perang Badar itu kan 70 orang kafir terbunuh, 70 tertangkap. Nah, 70 ini ya apa memakamkannya? Susah kan ya? Lagian orang kafir dikasihkan binatang pun bisa kan begitu. Tapi Nabi tetap menghormati dengan cara apa? Dimakamkan. Tapi memakamkannya dengan satu lubang. Jadi para sahabat disuruh bikin lubang besar. Lubang besar kemudian semuanya dimasukkan bleng. Sudah masuk semuanya baru diuruk. Faham? Diuruk. Nah, itu disebut apa? Ghalib. Mafhum? Nah, di zamannya Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau nggak salah ada seorang tabi'in berziarah ke Sayyidina Abdullah bin Abbas, di situ dia melewati Ghalib. Ya, di daerah Badar situ. Dari jauh baunya sudah busuk. Ya. Kemudian dia sudah tidak enak iki ambune kok busuk ini. Kemudian dia menemukan orang di situ yang merintih, lupa saya ada yang dipesan-pesan, ada pesan-pesan yang dikatakan oleh orang itu. Wajahnya wis hancur, tidak karu-karuan sudah. Faham ya? Ya untung bukan antum yang lewat, antum mungkin lari sudah. Orang ini ya tidak memperhatikan tapi dia masih mengingat pesan-pesannya dan mengingat wajahnya. Kemudian cerita kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abbas, "Dzaka Abu Jahal." Itu Abu Jahal itu. Jelas ya? Dzaka Abu Jahal. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini di masa Rasulullah beliau masih apa? Kecil. Nabi meninggal beliau masih kecil, masih anak-anak. Ya, mbo sak rezeki, mbo kurang cilik, wallahu alam, ya. Faham ya? Kemudian beliau jadi seorang alim besar Sayyidina Abdullah bin Abbas sehingga banyak orang berkunjung kepada beliau. Banyak yang mencari berkah dan mencari ilmu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, diantaranya orang ini. Ketika dia cerita apa yang dia alami, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Dzaka Abu Jahal." Itu Abu Jahal. Yang ditemui itu adalah Abu Jahal, diazab oleh Allah SWT. Oh iya, orang itu dipukuli kalau tidak salah. Jadi dia itu kepingin keluar, pukul, bruak, dilepok namanya. Kepingin keluar, pukul lagi, jebruak. Faham? Terus begitu. Metu ini sikat, metu sikat. Orang ini melihat. Orang itu dipukuli. Faham ya? Akhirnya ternyata itu adalah Abu Jahal, disiksa oleh Allah sampai hari kiamat. Wadah. Dalilnya azab kubur itu ada. Dalilnya azab kubur itu ada di mana? Di Al-Qur'an ya? Hah? Siapa yang hafal? Fir'aun menceritakan Fir'aun diazab oleh Allah sampai hari kiamat di kuburannya. Tidak ada yang hafal? Apa itu? Lupa saya.
Dari situ para ulama menetapkan bahwa memang azab kubur itu ada. Jelas ya? Jadi di kuburan itu ada azab, ada nikmat. Ada azab, ada nikmat. Kebalikannya azab adalah nikmat. Kalau dari kalamnya para sahabat ya banyak. Ya, dari kalamnya Rasulullah banyak. Kuburan yang yu'adzaban kan ada itu ya. Tapi dari Al-Quran ada. Dari Al-Quran itu yang kisahnya Abu Jahal itu apa? Fir'aun. Jelas. Bagaimana contohnya melumpuhkan kekuatan orang kafir, menghilangkan perlawanan orang kafir ini? Ka'an yafqa'ah aineh, seperti membutakan kedua matanya. Tangan kakinya ada tapi matanya dibulkan, plung gitu ya. Ya apa-apa wis. Jelas. Au yaqta'a yadeh, atau memotong kedua tangannya. Au rijleh, atau memotong kedua kakinya. Tidak bisa apa-apa wis. Maka mendapatkan salapnya. Wadah. Wallahu a'lam. Ayo, bismillah.